Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sania, NIM 31200037, Teknik Komputer 2020A. Sebelumnya saya membuat video ini dalam rangka memenuhi nilai akhir semester 3 PBO, pemrograman berorientasi objek atau remedialan atau perbaikan nilai. Dalam perbaikan nilai ini saya akan menjelaskan tentang perulangan pada JAPA dan akan menjelaskan 3 perulangan, yaitu perulangan for, perulangan while, dan perulangan do while. Dan studi kasus sederhana dari setiap perulangan itu, dari 3 perulangan tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perulangan for dan studi kasus sederhananya. Perulangan for, sebelumnya perulangan for. Perulangan ini digunakan ketika ingin mengeksekusi perintah program yang sama dengan jumlah proses perulangan yang sudah diketahui dengan mengacu pada kondisi yang ditetapkan. Nah, bentuk sederhananya atau bentuknya. Studi kasus sederhananya, saya akan membuat, mencetak angka, misalkan for pas 10. Nah, nih kasus sederhana, saya akan mencetak angka satunya sampai 10. Nah, pada program ini, perulangan for ini, untuk parameter pertama, kita lakukan inisialisasi nilai awal. Nilai awal ini variabel ini, variabelnya. Kemudian kita membuat kondisinya ini. Kondisinya. Pada bagian modify kita melakukan penambahan atau increment nilai. Ini increment nilai. Penambahan nilai. Artinya bahwa ketika kondisi bernilai benar atau true akan ditambah 1, begitu seterusnya hingga kondisi bernilai salah atau false. Coba kita run. Nah, hasil output ini instruksi di dalam blok for. Ini instruksi dalam ini untuk mencetak nilai I, terus dilakukan nilai I. Nilai ini sampai nilai I ini memenuhi kondisi ini 10. Nah, kalau misalkan kita ganti kasusnya, misalkan ini kan bertambah 1 nilai, coba kita ganti menjadi 2. Coba kita menjadi 2 nilai, coba. Nah, ini coba kita run kembali. Pada bagian modifier ini kita membuat ini. Nah, ini. Nah, yang artinya bahwa nilai ini akan ditambah 2 dari setiap perulangan yang dilakukan. Nah, dari output yang keluar ini, hasil output ini,
Nah, hasilnya ini 2. 1, loncat 2, jadi 3, dan seterusnya sampai 9. Dan ini bila ini dilakukan pertambahannya 2 pada setiap perulangan yang terjadi hingga memenuhi kondisi yang ditetapkan bahwa nilai itu harus kurang dari atau sama dengan 10. Nah, ini contoh kasus sederhana dari perulangan for. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perulangan while. Nah, ini perulangan while. Perulangan while ini adalah jenis perulangan yang digunakan ketika kita belum mengetahui jumlah proses perulangannya. Nah, banyaknya perulangan ditentukan dari proses inisialisasi dan kondisi yang didefinisikan. Berbeda dengan for yang barusan tadi itu, for itu sudah dapat diketahui jumlah proses perulangannya atau dari kondisinya sudah ditetapkan, sedangkan ini belum. Kita contoh kasus sederhana dari while. Coba kita membuat sederhana. Kita menggunakan scanner. Yang Nah, saya membuat contoh kasus sederhana dari while. Nah, pada contoh ini kita menggunakan proses scanner untuk dapat menginput nilai saat program sedang berjalan. Coba kita run. Nah, terdapat variabel bilangan dengan tipe data integer dari nilai awal. Nilai awalnya itu 1 ini. Nilai awalnya itu 1, kemudian ada perulangan while dengan kondisi bilangan 0. Nih, bilangan 0. Syarat ini berarti jika nilai yang dapat di dalam variabel bilangan isinya bukan 0, maka perulangan akan terus dilakukan sampai variabel bilangan harus berisi nilai 0. Nah, perulangan dilakukan dengan mencetak angka ini, memasukkan bilangan 0.
Nah, ini masukkan bilangan 0, di mana user akan memasukkan bilangan. Selama bilangan yang dimasukkan oleh pengguna bukan 0, program ini akan terus diulang, terus akan diulang, program misalkan akan berhenti ketika pengguna atau kita memasukkan nilai 0. Lebih jelasnya lihat ini ya, misalkan ini outputnya ini seperti ini. Coba kita masukkan nilai 1. Nah, 2, 3, 4, 5. Seterusnya kita memasukkan nilai, kalau itu nilai, misalkan kita ini kan 1, tadi masukkan yang 1, program akan mencetak angka 1. Tidak sama dengan 0, jawabannya yaitu betul benar. Maka perulangan dilakukan kembali terus, 2, terus 3, benar. Jika kita memasukkan 0, 0. Nah, 0 sehingga ketika dicetak angka 0 ini tidak sama dengan 0. Jawabannya salah, sehingga kondisi bernilai false. Maka perulangan saat itu juga dihentikan. Nah, hentikan seperti ini. Nah, ini contoh sederhana perulangan while. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perulangan dual. Nah, perulangan dual ini sebelumnya masih sama dengan perulangan while. Sebenarnya masih sama. Ada perbedaan keduanya itu adalah perulangan while ini kondisi sebagai syarat perulangan yang akan dilakukan dicek pada awal sebelum perulangan dilakukan. Jika bernilai true, baru kemudian perulangan dijalankan, sedangkan pada perulangan dual, ini perulangan dilakukan terlebih dahulu minimal sekali, baru kemudian setelah itu dicek kondisinya. Jadi dengan kata lain, dual mengecek kondisinya itu setelah perulangan dilakukan, sementara while sebelum dilakukan. Contoh, kita akan membuat studi kasus sederhana. Misalkan coba while. Sekarang ini dulu sini. Well. Nah, program ini membuat variabel dengan bilangan dengan nilai bilangan ini 1. Kemudian selanjutnya terdapat perulangan dual. Nah, ini do while, di mana program akan mencetak terlebih dahulu nilai pada variabel bilangan. Nah, sistem ini cetak sistem bilangan. Nilai pada variabel tersebut adalah 1. Bilangan adalah 1. Ini. Dan nilai tersebut dicetak. Lalu baru setelah itu dicek kondisi apakah nilai pada variabel bilangan dalam ini apakah benar 1 dan dari atau sama dengan 5. Jawabannya coba kita run dulu deh. Nah, 1. Nah, nilai pada variabel tersebut adalah 1 dan nilai tersebut dicetak, lalu baru setelah itu dicek kondisi apakah nilai pada variabel
Variabel bilangan dalam hal ini apakah 1 lebih besar dari atau sama dengan ini 5? Jawabannya salah ya, false. Sehingga perulangan dihentikan. Namun karena perulangan duel dikerjakan terlebih dahulu, maka nilainya 1 telah dicetak sebelum pengecekan kondisi dilakukan. Nah, mungkin ini contoh sederhana dari duel. Kesimpulannya mungkin dari pembahasan kali ini mengenai for, pengulangan for, while, dan duel pada bahasa pemrograman Java, dapat saya simpulkan bahwa ketiga bentuk perulangan tersebut dapat digunakan sesuai dengan kondisi masing-masing. Jika misalkan kita ingin melakukan perintah perulangan yang sudah diketahui jumlah proses perulangannya, sebaiknya menggunakan for. Dan bila melakukan perulangan dengan perbandingan nilai, bisa menggunakan perulangan while atau dual. Mungkin dari saya hanya ini menjelaskan tentang perulangan. Sebelumnya mohon maaf atas banyaknya kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan memperbaiki nilai kepada Bulani. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya Siti Sania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.